Aku gue live. Oh bentar dulu, bentar. Gini, habis video nanti aku cuap-cuap dulu opening, habis nanti aku panggil Mas Adit. Gak apa-apa, kalau di tampilan sini sih kayak gini, Zoom doang. Ya, oke. Oke, gue live ya. Jangan lupa bikin ya tadi yang aku ketik. Judulnya apa ya? Analyzing export. Udah boleh belum? Belum. Udah, boleh. Belum. Selamat pagi kawan prima. Ariel Tatu makan kismis. Assalamualaikum manis. Iya, mohon maaf emang agak-agak openingnya biar manis gitu loh paginya. Biar kita mukanya nggak asem-asem di hari apa ya? Hari Rabu ya. Oh iya. Di hari Rabu ini mukanya nggak asem-asem pagi-pagi, mukanya manis semuanya dan siap-siap mengikuti live Instagram Bea Cukai Tanjung Priok. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifat Rehansyah. Kalau misalnya kawan prima lihat poster-poster ya 5-6 episode terakhir itu MC-nya Mas Permana terus, ya kan? Nah, kalau lihat poster-poster yang episode 1, episode 2 itu MC-nya saya dan sekarang balik lagi di episode ke 14 tentang analyzing point export. Oke, dan kita udah sempat membahas tentang analyzing point juga, tapi yang import. Dan sekarang kita akan membahas tentang analyzing point export. Oke, kita akan langsung untuk menyambut atau juga mengundang narasumber kita, yaitu pelaksana di Bea Cukai Priok. Nah, pelaksana di bidang mana, seksi apa, nanti kita kenalan. Dan sekarang kita sambut saja narasumber kita yaitu Mas Adit. Ya, selamat pagi Mas Rifat. Halo Mas Adit. Iya, halo. Iya, suara saya jelas ya Mas Adit ya? Siap, jelas. Oke Mas Adit, boleh kenalan dulu Mas Adit ke kawan-kawan prima, namanya, juga tugasnya di bidang apa, seksi apa, dan udah berapa lama nih di Bea Cukai Tanjung Priok? Oh, siap. Baik, mohon izin perkenalan dulu. Nama saya Aditya Rizky Juliansyah. Saat ini saya sebagai pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana. Lebih spesifiknya lagi, saat ini bertugas di Analyzing Point yang berada di bawah bidang P2. Analyzing Point di bawah bidang P2. Itu udah berapa lama Mas? Di Analyzing Point-nya atau di Bea Cukai Prioknya udah berapa lama? Oh, kalau di Analyzing Point saya mulainya itu di akhir tahun 2019 ya. Tapi kalau di Priok sendiri udah tahun ke-7 tahun ini. Ya Allah, tahun ke-7. Siap. Ini calon-calon living legend nih kayaknya. Living legend dari Bea Cukai Priok ini. Ntar Mas Adit bisa masuk Hall of Fame nih kayaknya. Tahun ke-7 loh Mas, saya baru tahun ke-2,5. Saya baru tahun ke-2,5. Oke, berarti Mas Adit sehari-harinya kan di AP Export ya, kita singkat AP Export ya. Iya, betul. Nah, ini Mas, pertanyaannya yang pertama adalah tentunya kita harus tahu dulu AP itu apa. Apa itu analyzing point?
Bisa dijelasin nggak, Mas? AP-nya sendiri apa? AP-nya sendiri. Baik. Jadi analyzing point itu saya jelaskan secara paling sederhananya itu adalah tempat di mana dilaksanakan penelitian atas terhadap barang larangan dan pembatasan, yaitu terkait dengan pemenuhan persyaratan lartas tersebut atas barang yang diimpor maupun diekspor. Oh, jadi Ya. kayak gate apa ya istilahnya ya, border awal gitu ya Mas ya, untuk menyaring nih ini barangnya untuk diekspor masuk lartas apa bukan gitu ya Mas ya, kalau kita pakai bahasa yang lain. Iya, betul. Jadi Kira-kira seperti itu. saat barang itu akan diimpor atau diekspor itu pertama akan di analyzing point sendiri akan meneliti apakah terhadap barang yang akan keluar maupun masuk tersebut apakah terdapat peraturan yang mempersyaratkan terkait dengan larangan dan pembatasan atas barang tersebut. Nah, itu ditelitinya sama petugas-petugas di analyzing point. Ditelitinya sama petugas-petugas di analyzing point. Nah, pasti ya kawan Prima udah banyak yang tahu sih Mas, lartas itu apa. Cuma segmen kita kan gede nih. Penonton kita kan banyak dari berbagai latar belakang. Boleh dijelasin lagi Mas, definisi dari lartas itu apa, larangan itu apa, pembatasan itu apa? Baik. Jadi sebelum kita masuk ke lartasnya itu saya jelaskan dulu pertama ya. Jadi karena kita hari ini berbicara tentang analyzing point ekspor, jadi mungkin langsung contohnya ke ekspor aja kali ya. Oke, cakep. Siap, Mas. Ya, jadi untuk barang ekspor sendiri itu bisa kita kategorikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama itu barang bebas ekspor, terus barang dibatasi ekspor, dan barang dilarang ekspor. Nah, yang membedakan di sini dari 3 itu, yang pertama barang bebas ekspor itu artinya dia ya sudah kalau diekspor tidak ada persyaratan tambahannya, dalam artian ya tidak ada peraturan dari instansi terkait yang mempersyaratkan bahwa ada yang harus dipenuhi dulu sebelum barang ini boleh diekspor. Nah, yang kedua kita masuk ke lartas tadi, yang pertanyaan Mas Rifa tadi, barang yang dibatasi. Jadi lartas itu panjangannya larangan, pembatasan gitu ya. Nah, bedanya apa pembatasan sama larangan? Kalau pembatasan itu artinya barang tersebut dapat dilakukan ekspor apabila persyaratan-persyaratan yang diatur dengan peraturan pada yang berasal dari instansi terkait, instansi teknis terkait, itu sudah dipenuhi. Nah, itu masuknya ke kategori pembatasan. Kalau barang larangan itu artinya mutlak tidak boleh diekspor. Ya. Oke. Yang ketiga tadi ada lagi Mas ya? Oh, itu udah ya. Jadi itu yang bebas ya. Barang bebas ekspor. Ini saya saking terpesonanya oleh lartas. Bukan sama Mas ya, oleh lartas ya. Waduh, jangan dong. Penjelasan lartasnya ini bikin jelas dan bikin langsung to the point gitu. Jadi ada 3, yaitu pertama barang bebas ekspor. Jadi barang-barangnya udah terserah, tinggal diekspor aja. Iya. Yang kedua dibatasi dan juga ketiga dilarang. Kalau yang dibatasi itu sebenarnya dia boleh ekspor tapi dia harus ada perizinan dari KL atau instansi terkait ya Mas ya, gitu ya? Iya betul. Contohnya ini langsung contohnya aja. Contohnya Mas yang bebas ekspor dulu Mas, yang bebas ekspor dulu. Contohnya apa? Bebas ekspor itu seperti misalnya alat elektronik, mesin. Ya itu nggak ada persyaratan yang harus dipenuhi dari instansi terkait. Nah, kalau yang contohnya dibatasi tadi, misal satu nih, pintu. Nah, kalau pintu itu dipersyaratkannya itu harus punya dokumen legalitas yang namanya fee legal. Nah, seperti itu. Pintu, Mas. Pintu. Literally pintu. Pintu dari, pintu itu produksi kehutanan dari kayu. Pintu kayu. Oh, oke. Dari kayu itu ya. Iya, betul. Contohnya ada beberapa barang tambang juga itu yang harus dilengkapi laporan surveyor karena terkait dengan kadarnya. Terus yang ini ya, larangan. Yang larangan itu contohnya kalau ekspor itu misalnya pupuk subsidi. Nah, itu sama sekali tidak boleh untuk diekspor. Nah, kalau kita bertanya, kan ini AP ekspor ini berarti berkaitan erat dengan lartas gitu ya Mas ya. Dan pembahasan kita akan banyak terkait dengan lartas. Nah, pertanyaannya gini Mas. Pertanyaannya pasti kenapa sih dilarang atau dibatasi gitu barang-barang tersebut? Fundamentalnya atau dasarnya itu kenapa gitu?
Oh, baik-baik. Kalau kita berbicara mengenai mengapa ada peraturan mengenai larangan pembatasan ini, mungkin kita balik lagi ke ini ya, ke kepabeanan itu sendiri. Kalau di Undang-Undang Kepabeanan kan apa namanya? Definisinya itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang. Di mana tugas bea cukai itu ada 4. Terus seperti trade facilitator, industrial assistance, revenue collector, dan community protector. Nah, di sini analyzing point export sendiri, kalau kita sempitkan lagi itu berada di bawah community protector. Jadi terkait dengan barang-barang yang memang diatur, ada ketentuan mengenai pembatasan ataupun larangannya itu terkait dengan perlindungan, baik perlindungan masyarakat di Indonesia maupun perlindungan industri secara keseluruhan. Misal contoh nih, kenapa dibatasin kayak gitu? Misal seperti yang contoh yang saya sebutin tadi, yang termasuk larangan itu pupuk subsidi. Nah, Pupuk subsidi. itu kan. Iya. Berarti nggak semua pupuk berarti ya, Mas ya? Iya, kalau yang non subsidi boleh. Boleh. Ya, Oke. kalau misalnya Pupuk subsidi nih. Apa contohnya atau penjelasannya gimana? Misalnya pupuk subsidi. Nah, dari namanya sendiri kan udah jelas tuh subsidi. Artinya memang pupuk itu memang ditujukan untuk membantu industri pertanian dalam negeri lah. Karena ada subsidi dari pemerintah ya. Nah, itu kenapa dilarang ekspor? Kalau misalnya diekspor ya, bagaimana dalam negeri kita sendiri? Nah, contoh simpelnya seperti itu. Misal, contohnya lagi seperti produk kehutanan, kayu, yang saya bilang tadi pintu ya. Contohnya pintu. Kenapa misalnya dibutuhkan dokumen legalitas seperti legal. Nah, itu untuk menghindari misalnya pintunya itu asalnya misalnya dari kayu-kayu yang illegal logging itu. Oke, I see. Iya, oke, Bang. Iya. Oh, jadi iya masuk akal ya. Memang nyambung ke fungsinya sebagai community protector. Community protector. Ya, dan ini mungkin saya luruskan lagi, pengawasan di analyzing point export itu tugasnya kita mengawasi apa ya bahasanya, mungkin bilang inilah kita yang diberikan mandat untuk melakukan pengawasan atas peraturan dari instansi terkait, seperti misalnya produk kayu pertambangan apa itu kan yang diatur sama Kemendak. Nah, itu untuk pengawasan lartasnya dititipkan ke bea cukai itu. Oh, jadi berarti memang untuk peraturannya itu bukan dari bea cukai sendiri ya, Mas ya? Iya betul, dari bermacam-macam instansi yang memiliki inilah yang concern di masing-masing komoditi. Nah, iya kan contohnya kayak minyak goreng kemarin berarti ya, Mas ya? Minyak goreng kemarin kan sempat minyak goreng subsidi ya kalau nggak salah ya, dilarang diekspor itu. Itu kalau terkait produk-produk apa CPO atau sawit itu gimana, Mas, ekspornya? Ya ini kebetulan ada Permendak yang baru lagi. Ya, kemarin iya, termasuk salah satu yang gitu. Diperiksa larangan pembatasannya. Oke, masuk Mas. Kita udah ngerti. Nah, tapi gini Mas, kan mau ngajuin ekspor barang gitu kan. Taunya gini, banyak kan kasusnya nggak tahu Pak, ini nggak tahu ternyata saya lartes Pak, saya kan mau ekspor aja gitu, tiba-tiba di AP di hasilnya adalah wah ini lartes Pak, entah larangan entah pembatasan. Itu taunya dari mana sih Pak? Kita bisa tahu itu lartes dari mana? Oh baik Chef. Jadi pertamanya itu kita berangkat dari HS code-nya. Ya. Nah, kalau misalnya mungkin ada yang mau melakukan ekspor ya, pertama bisa dicek dari HS code-nya. Barang itu masuk ke HS code mana. Nah, begitu kita udah tahu HS code-nya, itu kita bisa cek di websitenya INSW di insw.go.id /INTR. Nanti di situ tinggal kita masukin aja HS code-nya, nanti akan keluar apakah dia terkena larangan kah, pembatasan, terus apa yang dipersyaratkan dari peraturan itu nanti di situ bisa dilihat semua. Oh, berarti memang tinggal diketik aja ya HS code-nya atau nama barangnya ya, uraian barangnya itu nanti ada ini termasuk larangan atau ini termasuk pembatasan, berarti dokumen-dokumen yang harus
pelanggan apa aja gitu ya Mas, kayak gitu ya. Iya, betul ya. Berarti dokumen itu diurus langsung sesuai dari website INSW itu kan, misalnya perlu ini sesuai dengan Permendak berapa gitu kan, perlu izin dari Kemendak, ya udah berarti ke Kemendak aja ya, nggak usah ke kantor kita dulu gitu kan untuk mengurusi izinnya. Nah, ya betul. Ini mumpung lagi disinggung ini, kita mungkin mau menekankan lagi ya, sebelum melakukan impor maupun ekspor ya, ada baiknya memang kita lakukan pengecekan dulu atas barang yang mau diimpor atau ekspor tersebut. Kalau misalnya dia memang terkena ketentuan pembatasan maupun larangan ya, mungkin akan lebih baik memang kalau perizinannya itu sudah dimiliki sebelum mengajukan dokumen untuk ekspor. Iya ya, biar nggak mandek di jalan ya Mas. Iya, nanti 2 kali kerja jadinya kan udah submit 2 ke kali kita kerja, ternyata. iya betul. Iya, betul. Nah tapi kalau petugas AP sendiri tuh bisa nggak Mas nentuin HS code-nya atas barang tersebut gitu? Baik. Ini kan penelitian di analyzing point itu sifatnya administratif ya. Artinya sifatnya administratif itu kita melakukan penelitian maupun pemeriksaan itu hanya berdasarkan apa yang kita terima, dokumen apa yang kita terima. Okay. Jadi dokumen yang apa kita terima itu kan dari hasil self assessment ini, eksportir maupun importir. Nah itu. Jadi ke pertanyaan pertama lagi, apakah bisa menentukan HS, itu petugas analyzing point tidak bisa. Kita hanya bisa meneliti apa yang disampaikan ke kita. Dari situ nanti baru kita kembangkan, oh atas HS ini, atas komoditi ini ternyata terkena ketentuan pembatasan ini, terkena ketentuan larang ini, atau mungkin oh ini sebenarnya nggak kena nih. Ya. Seperti itu. Oh ya. Jadi pokoknya ya udah terima atau petugas AP itu meriksa, ya udah apa HS code atau barang yang dikasih aja gitu ya Mas ya. Iya betul, apa yang disampaikan kita. Nah, menambahkan lagi sedikit mungkin yang alurnya. Ya. Jadi oke, boleh alurnya nih. Kalau mau ini alur apa nih Mas? Alur ekspor apa alurnya petugas AP menyeleksi ataupun di analyzing point sendiri, analyzing point ekspor sendiri. Okay. Ya, ditanya dari mana kita pemeriksaannya gitu kan. Jadi saat eksportir maupun yang dikuasakan itu melakukan submit aju dari modulnya, nanti itu akan pertama masuk ke sistem NSW. Nah, di sini akan disaring apakah dia kena flag 0 atau flag 1. Nah, yang dimaksud jelasin dulu mungkin kali ya flagnya itu. Jadi flag 0 iya flagnya apa tuh? Ya. Nah, jadi kan kalau kita balik yang sudah saya jelasin tadi itu kan ada 3 jenis tuh, barang bebas ekspor, dibatasi atau dilarang. Nah, misalnya dia bebas ekspor ya begitu submit emang nggak ada lartasnya, nggak kena ketentuan lartas, itu langsung dapat nopen. Nah, semisal dia ternyata barangnya, contoh tadi seperti dia masuk kok ternyata butuh fee legal. Nah, nanti itu akan terbagi 2 lagi, apakah dia flag 0 atau flag 1. Flag yang dimaksud dengan flag 0 itu pertama, jadi penelitian atas larangan pembatasannya itu dilakukan oleh sistem. Sistem. Ya, oke. Artinya oleh sistem itu begitu dia submit dan udah declare perizinannya pada pemberitahuan pabeannya, nah itu sistem akan membaca, wah yang dibutuhkan cuma fee legalnya udah ada belum, udah di declare belum, udah dilampirkan belum. Nah, nanti dari sistem itu akan langsung putus, akan langsung rekon dengan peraturannya, itu yang dimaksud dengan flag 0. Artinya diselesaikan di sistem, dilakukan penelitian oleh sistem. Nah, kalau misalnya ada yang selain itu akan kena flag 1. Nah, flag 1 ini baru yang masuk ke petugas analyzing point. Nah, akan diteliti di situ. Nah, entah saya kelewat apa gimana tadi atas penjelasan Mas, tapi gimana cara barang itu masuk ke flag 0 apa flag 1 tadi Mas? Ini barang ini nanti flag 0, nanti barang ini flag 1, atau semuanya lewat flag 0 dulu, terus kalau misalnya ada sesuatu atau temuan atau barangnya apa ya namanya ya, barangnya itu agak sensitif gitu jadi ke flag 1 atau gimana tuh Mas? Kalau dari sistem yang pertama itu dia akan membaca HS code-nya, jadi balik yang ke awal lagi tadi kan. Balik ke awal lagi nih. Misalnya HS code 00001 misalnya.
Itu apakah dia ke flag 0 atau flag 1 itu gimana cara tahunya? Nanti itu sistem yang menentukan ya, mungkin kalau detail sistemnya gimana. Iya, Ya. iya. Jadi Iya. saat masuk itu misalnya kayak seperti ini ya, pintu 441829, HS code 441829. 418 pintu, oke. Nah, itu akan dibaca HS-nya. Atas HS ini apakah terkena ada peraturan terkait lartasnya apa enggak. Kalau misalnya dia enggak ada, akan langsung no pen. Ini dalam hal ekspor ya. Oke, Ternyata iya. setelah dibaca 441829 itu terkena pembatasan atas produk hutanan. Nah, itu akan dicek lagi mungkin sama sistem kalau sudah ada persyaratan yang dipersyaratkan. Nah, itu bisa putus sistem atau kalau misalnya masih contohnya pas nih pintu. Kalau pintu secara sistem dia akan di sistem itu akan membaca 2 persyaratan yang dibutuhkan, fee legal dan laporan surveyor. Fee legal dan LS, ya oke. Ya, itu misalnya sistem membaca fee legalnya sudah ada, tapi LS-nya belum ada. Nah, ini akan jadi flag 1 dan masuk ke petugas analyzing point. Nanti di sini petugas analyzing point akan melakukan penelitian apa atas pintu ini apakah memang butuh LS apa enggak. Oh gitu, oke. Oh iya, oke, udah jelas Mas. Berarti jadi flag 0 itu dari sistem itu nggak bisa langsung nge-reject gitu ya? Kayak nggak ada nih langsung di-reject gitu ke sistem. Jadi pasti ke flag 1 dulu Mas, biar ke petugas AP dulu gitu. Oh iya. Bisa nggak sih Mas ada kasus misalnya udah nih fee legal udah, laporan surveyor udah nih, ekspor pintu, tapi dari flag 0 itu nggak dapet NPE ya atau nopennya gitu. Itu apakah maksudnya gini, dia udah ada 2 nih, udah lengkap, tapi tiba-tiba ke flag 1 ke petugas AP gitu. Padahal harus sudah lengkap, sudah bisa nopen. Ada nggak Mas kasus kayak gitu? Ini agak sering terjadi juga di analyzing point ya, analyzing point ekspor. Kalau misalnya belum dapat nopen itu ada beberapa hal lagi memang yang harus diteliti. Misalnya yang paling mendasar dulu lah dari administrasinya. Misal dia mungkin salah tulis nomor perizinannya atau salah tanggalnya, itu bisa jadi secara sistem nggak bakalan membaca tuh karena dia berbeda. Ya, jadi tuh nanti masuk ke petugas lagi, diteliti lagi, wah ini sebenarnya perizinannya udah ada semua, cuma administratif doang, salah tanggal atau salah nomor 1 doang. Oh iya, jadi Mas jelasin tadi ya. Iya, jadi itu pentingnya lagi sebelum mengajukan aju itu memang harus dipastikan peraturannya yang pertama sudah diupload di NSW. Yang mengupload itu nanti dari instansi terkait, itu harus dipastikan dulu. Terus dalam mengisi lampiran PEB-nya, nomor dan tanggal itu harus benar-benar teliti, benar. Jangan sampai ada salah satu huruf aja itu nggak bakalan kebaca sistem. Iya, siap. Oke. Berarti kayak Mas jelasin tadi memang petugas AP itu sifatnya adalah mengecek administratif ya, Mas ya. Dan juga apa sih namanya ya? Itu nggak semua kesalahan itu karena tidak lengkap dokumen pelengkapnya gitu. Bisa jadi karena bisa dikatakan human error ya, Mas. Human error dari orang yang mengajukan, taunya NPWP-nya NPWP orang lain gitu kan. Iya, betul. Itu sering juga terjadi tuh Mas, soal NPWP sama NIB. Jadi NIB. Ya, ada terkadang memang kasus kok ini nyangkut ke analyzing point ekspor. Setelah kita lihat, ini kan nggak ada lartasnya, tapi kok nyangkut. Nah, ini mungkin kita tekanin lagi buat yang nonton mungkin kali ya, khususnya eksportir maupun yang dikuasakan. Yang pertama sebelum melakukan eksportasi itu dipastikan yang pertama NIB-nya sudah diupload. Nah, itu. Nah, kalaupun misalnya ada kasus kejadian nyangkut di analyzing point, tapi NIB udah diupload nih, mungkin bisa kita teruskan ke IKC atau Konduktek, mungkin minta tolong, mungkin dia belum rekon sistem NIB-nya yang pertama. Oke. Nah, kawan prima itu kalau masalah NIB apa udah rekon sistem apa belum rekon CISA itu ini promosi ya Mas ya. Promosi ya. Itu bisa di feed Instagram kita. Udah ada Mas. Jadi
dicek dulu apakah NIB-nya sudah rekon CESA apa belum. Oh ya, oke. Iya. Oke. Iya, Sekali lagi mungkin nih, selama ini banyak semua. yang mungkin selama ini banyak yang bingung nih kok nyangkutnya di analyzing point ekspor padahal gak artas itu udah bener Iya. bisa langsung ke yang dibilang Mas Rifa tadi. Ya, oke. Paham. Nah, kan kita tadi udah ngomong latas termasuk di latas, sudah tahu pekerjaan petugas AP itu alurnya kayak gimana. Nah, saya eksportir nih Mas, saya mau ngajuin itu lewat apa caranya? Apakah harus ke kantor Bea Cukai Priuk, ketemu petugas AP-nya langsung, atau bisa lewat sistem apa gimana Mas? Cara ngajuinnya? Ya baik. Nah jadi kalau misalnya eksportir sudah submit aju dan kemudian mendapatkan status analyzing point di NSP-nya, itu bisa langsung submit dokumen pemberitahuan pabeannya sama dokumen pelengkapnya dan perizinannya, itu bisa langsung disubmit lewat SLIM di BC Priuk. Mungkin dikoreksi ya kalau salah Mas Rifat. bcpriuk.net /SLIM ya. Atau ini aja Mas, atau ke Google aja, tahun prima langsung aja SLIM 3.0. Ya betul. Nanti ya, di SLIM itu kan ya Mas ya? Iya betul. Ya, nanti di SLIM itu di SLIM itu bisa dipilih di bawah layanan ini penelitian analyzing point ekspor general. Nanti bisa dilengkapin semua situ. Oke, SOP-nya Mas. SOP-nya berapa lama nih penelitiannya siap. atau sebagainya? Untuk janji layanan kita yang sesuai SOP untuk analyzing point ekspor itu kita itu harus selesai dalam waktu 6 jam sejak dokumen diterima lengkap oleh petugas analyzing point. Artinya dari loket saat menyampaikan ke petugas analyzing point baru kita mulai janji layanan kita di situ. 6 jam. 6 jam. Oke. Nah, kalau ada sedikit permasalahan nih Mas, entah ada kendala gitu, ada nggak sih dari AP kontaknya langsung apa kita ke sisi umum dulu? Tetap ke sisi umum dulu ya? Kalau sering ya bisa lewat sisi umum, nanti kita komunikasi dengan sisi umum. Ya enggak, takutnya utuk datang ke kantor, mana Mas Adit nih? Petugas AP ekspor. Oh enggak Mas, sekarang lewat sisi. Udah terkenal nih Mas, soalnya nih Mas Adit, petugas AP ekspor nih. Takutnya disamperin ke PTSP. Ya oke. Berarti kita mau iklan dulu Mas, iklan yang kedua ini, kalau kawan prima ada pertanyaan atau ada kendala itu, sekali lagi kami ingatkan bisa chat ke sisi umum lewat bit.ly/ sebenarnya saya lupa apa ya. Padahal udah sering ngiklanin chat BC Priuk ya Allah, ini gara-gara ngomongin AP. bit.ly/ chat BC Priuk. Nanti Pak saya mau terkait AP gitu. Ya nggak langsung ke Mas Adit sih, nggak langsung tiba-tiba dikasih nomor WA. Cuma pasti dari sisi umum akan menghandle pertanyaan Anda dan juga menjawab pertanyaannya. Nanti kalau ada pertanyaan yang butuh tingkat dan diskusi yang lebih tinggi, nanti pasti akan disampaikan atau dieskalasikan ke petugas AP ekspor. Betul ya, Mas Adit ya? Iya, siap, betul. Oke, betul. Oke, Mas Adit, pas 30 menit kita bercuap, kita belajar terkait dengan AP ekspor, terkait dengan latas. Sekarang kita mau coba cari kawan prima yang nanya-nanya, Mas. Biasanya banyak nih. Kalau analyzing point waktu impor tuh banyak biasanya. Sekarang ekspor kita lihat ya. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan dari @dewa19 Sir. Oke, sebentar. Izin bertanya, Mas, jika kita ekspor dan kita memiliki fasilitas COO dan scap returnable rack, apakah masuk AP dan kemungkinan besar dicek fisiknya? Sorry tadi Mas, kurang jelas nih. COO dan scap returnable rack. Atau masuk returnable package juga kali ya? Ini ekspor ya? Ya, coba. Izin Mas, udah ya, kita kirim. Apakah akan masuk petugas analyzing point? Ini mungkin kembali ke
prinsip dasarnya tadi lagi ya. Jadi kita berangkat dari HS. Nah, nanti misalnya dia masuk, memang masuk flag 1 ya harus diperiksa oleh petugas analyzing point export. Nah, nanti kita lihat dulu dia dipersyaratkannya apa nih. Ya, jadi kita Persyaratannya harus di ini Mas, di perizinan dari KL lain itu. iya dari instansi terkaitnya dia dipersyaratkannya apa nih. Nah, nanti baru kita teruskan penelitian lebih lanjutnya. Mungkin kalau ada yang kurang atau apa nanti kita reject, kita sampaikan lewat catatan reject kita butuhnya apa nih atau perlunya apa yang kurang gitu. Jadi kalau ini mungkin jawabannya yang bisa saya jelasin ya seperti itu dulu. Kita berangkat dari HS-nya dulu. Apa yang dipersyaratkan berangkat dulu. Dari HS-nya dulu ya. Iya betul. Oke, ya. Dan ada pertanyaannya sama nih Mas dari @dewa19 itu sekali lagi berapa lama waktu penelitian di apa ekspor tadi 6 jam ya setelah atau sejak setelah diterima permohonan? Janji layanan kita itu 6 jam sejak dokumennya diterima petugas analyzing point. Oh iya, sejak kok setelah ya. Sejak dokumennya diterima. Ya kalau setelah kan nggak ada ininya ya. Jadi setelah itu berapa menit setelah sejak diterima gitu. Aduh, saya belepotan ngomongnya deh sejak setelah ya. Pokoknya sejak ya Mas ya. Iya betul. Oke, sejak diterima. Nah, oh iya Mas, taunya sejak diterima tuh dari mana? Taunya dokumennya udah di AP nih, udah diterima nih. Kalau di Slim kayaknya bisa di-track ya Mas dari nomor tiketnya itu. Oke, bisa di-tracking lewat Slim ya. Iya, dan kayaknya udah muncul ini juga ya. Ada timernya juga kalau nggak salah. Ada kelihatan jatuh temponya jam berapa gitu. Luar biasa, karena 6 jam ya Mas. Kita dilihatin nih. Ada nama petugasnya juga nggak sih Mas? Di situ di trackingnya itu. Misalnya petugas yang sedang yang mengerjakan adalah misalnya Adit, gitu, Aditya dan kalau untuk yang ekspor, seingat saya sih belum ada Mas, belum ada petugasnya. Belum ada ya. Jadi tapi di statusnya udah kelihatan dari loket udah ke petugas. Iya. Dan kalau misalnya ternyata ada, kita balik lagi nih Mas sedikit. Kalau ada ternyata, wah ini ilegalnya belum ternyata misalnya. Dokapnya ada yang belum gitu. Nanti itu istilahnya oleh Mas apa di reject? Oleh petugas apa di reject? Sorry kelupaan lagi. Kelupaan dikit jelasin. Jadi saat dokumen sampai ke petugas itu ada kemungkinan di reject juga. Selain misalnya kita ini sudah lengkap, bisa kita putus. Tapi ada kemungkinan di reject juga. Tadi pertanyaan Mas tadi. Ya, kalau di AP ekspor tadi saya lupa juga ya. Di AP ekspor itu, ya misalnya ilegalnya belum nih, ada dokap yang belum gitu. Nah itu istilahnya apa? Apakah juga istilahnya di reject oleh petugas AP untuk eksportir melengkapi atau namanya apa itu? Oh iya, itu namanya ya betul Mas, di reject. Nanti kita di NSW-nya kita reject, di Slim-nya juga kita reject, dan nanti di Slim-nya itu kita kasih catatan, misalnya penulisan tanggal salah, misalnya contoh ya, misalnya ada juga kemungkinan nah, itu jadi perhatian juga mungkin bagi para eksportir. Nah kalau misalnya gimana Mas? Silakan. Oh iya, silakan. Oke. Pertanyaan, nah selanjutnya gini, misalnya udah ke-reject nih, ke-reject kan, oke berarti saya belum nih ilegalnya ternyata. Ya udah, cara ngelengkapinnya gimana? Apakah aju baru lewat Slim, ataukah di Slim itu ada layanan juga, misalnya layanan melengkapi dokumen dokap ekspor gitu, apa ekspor gitu? Gimana Mas? Oh siap. Kalau untuk analysis point ekspor sendiri bisa langsung submit lagi ke Slim-nya. Jadi bukan melengkapi. Iya. Bukan melengkapi. Oh. Iya. Jadi ajunya pun di NSW kita reject juga. Oke. Jadi seaju-ajunya di reject semua gitu ya? Iya. Jadi nanti begitu udah dilengkapin, aju lagi dari awal lagi. Iya. Nah, SOP maksimal 6 jam lagi ya, maksimal itu ya. Siap. Yang diterima ya. Oke. Siap, sudah jelas. Terima kasih Mas Adit. Masih ada beberapa pertanyaan?
dari Alesa Chandrawati. Mas, rekom cara agar flag 1 ke flag 0. Wah, ini kebalikan dari pertanyaan saya nih. Cara agar flag 1 ke flag 0. Karena rekomendasi Kemendak sudah di INSW, tapi kami masih analyzing point. Rekom Kemendak sudah di INSW, tapi kami masih kena analyzing point. Gimana tuh, Mas? Kalau minta rekomendasi bagaimana jadi flag 0 itu ya kita nggak bisa kasih rekomendasi ya. Yang pertama itu karena kembali lagi semua ke sistem lagi. Nah, kalaupun misalnya perizinannya sudah ada, itu seperti yang saya jelaskan tadi, contohnya pintu tadi ya, dia emang secara peraturan hanya butuh fee legal, tapi namanya sistem kan membaca HS. Nah, atas HS tersebut dipersyaratkan fee legal dan LS. Nah, makanya dia kena flag 1 karena butuh penelitian petugas ini. Apakah betul pintu butuh LS apa enggak? Nah, itu jadi kembali lagi ke komoditinya. Komoditi dan HS-nya lagi, Mas. Untuk flag 0 dan flag 1 itu. Iya, berarti nggak bisa ya. Udah ke flag 1. Maksudnya gini kayaknya pertanyaannya, Mas, misalnya barang ya pintu itu gitu. Pintu itu masuknya flag 1 gitu. Cuma apakah nanti di selanjutnya bisa dia flag 0 aja gitu. Itu, Mas, kayaknya pertanyaannya. Jadi mungkin hari ini saya ngajuin pintu, ekspor pintu di AP, ternyata flag 1. Habis itu, ya udah gini caranya, ada fee legal, ada LS, besoknya ajuin lagi, apakah bisa dia flag 0 gitu, Mas? Jadi nggak usah gitu. Kalau terkait soal flag itu mungkin bukan kapasitas kami di analyzing point itu yang menentukan bagaimana, karena kembali lagi ya. Iya, dan kembali lagi ke sifat pemeriksaan kita itu pemeriksaan administratif. Jadi emang nggak sampai ke situ untuk ininya. Ya, oke, paham sekali, Mas. Siap, terima kasih. Mas, ada pertanyaan? Izin, Pak, apakah dari @oki_darmawan. Izin bertanya, Pak, apakah layanan AP 24 jam? Nah, ini dia, Mas. Ini pertanyaan paling sering kayaknya. Siap. Untuk analyzing point impor maupun ekspor itu 24 jam, Mas. Kita layani 24 jam. Siap. Ini Mas tadi belum tidur berarti? Apa gimana nih ceritanya nih? Oh, tidur. Tidur. Iya. Nah, 24 jam kan maksudnya tiket ya, Mas ya? Iya, ada shift-shiftnya. Ya, kira kan semangat aja gitu. Ada pembagian petugasnya, ada shift-shiftnya. Jadi aman. Iya. Kan gak enak belum tidur disuruh live IG kan kayaknya jadi gak enak. Oke. Selanjutnya dari @izul1881. Pak, apakah hasil tambang termasuk barang larangan yang terkena lartas? Nah, boleh nih Bang dijelasin lagi. Barang-barangnya apa aja nih Bang contohnya? Dan khususnya tambang ini kan, khususnya tambang. Iya. Barang pertambangan itu, nah ini tergantung lagi. Kita kembali ke awal lagi mungkin tergantung komoditi HS-nya apa. Ada yang memang termasuk ada yang termasuk barang pembatasan, ada yang termasuk pelarangan. Saya coba ambil contoh ini, mungkin yang bisa kaolin. Salah satu contohnya kaolin. Ya, kaolin itu dia ada yang termasuk ke dalam pembatasan, ada yang termasuk ke dalam larangan. Yang membedakan itu kadarnya. Kadarnya. Padahal jenisnya sama nih, misalnya. Padahal sama kaolin, tapi nanti kembali ke kadarnya lagi, brightness-nya berapa, lolos saringannya berapa, ya aluminium dioksidanya berapa. Nah, makanya kalau di sini apa pertanyaannya tadi Mas Ari? Bahan pertambangan apakah masuk bahan apakah hasil tambang termasuk barang larangan yang terkena lartas? Apakah masuk barang larangan? Iya, ada yang kena pembatasan, ada yang kena larangan, ada juga mungkin yang malah bebas ekspor. Nah, itu harus kita lihat lagi di peraturannya HS mana saja yang diatur dan barang tambangnya apa itu. Oke, siap. Kayak Mas Adit ini berteman baik dengan HS kayaknya. Semua kita kembalikan ke HS lagi. Oke, siap Mas. Berlanjut. Ternyata dari @dewa19 lagi Mas, pertanyaan. Bisa dibaca ya Mas ya?
ada tuh. Untuk pemeriksaan fisik barang ekspor dilakukan pada saat kondisi atau hal apa, Pak? Dan lokasi pemeriksaan fisiknya di mana? Ya, mohon izin sebelumnya kalau terkait dengan pemeriksaan ekspor mungkin lebih tepatnya nanti mungkin ada sesi berikutnya ya, live berikutnya dengan teman-teman dari ekspor. Kalau di Analyzing Point sendiri ya tidak membawahi masalah pemeriksaan fisik. Iya, betul. Ya, siap. Oke. Selanjutnya dari Ed Deba Manuel. Sebentar Mas, saya kopikan dulu biar Mas bisa baca. Siap. Untuk barang latas ini apakah ada jalur khusus yang bisa melewati AP? Jalur khusus yang bisa melewati AP. Terkhusus barang latas yang biasa diekspor oleh eksportir yang sama. Oh, maksudnya kayak apa mungkin ini interpretasi saya ya Mas ya? Atau Mas sudah menangkap ini? Gimana Mas Rifat dulu coba. Gimana nih? Kok jadi aduh, saya harus bisa tahu nih. Mungkin dia udah sering ekspor barang latas tersebut dengan HS code itu oleh eksportir yang sama juga. Nah, itu apakah ada jalur khusus yang entah jalur khusus ini bisa skip AP itu atau kayak flag 0 atau gimana nih Mas jalur khusus ini? Itu interpretasi saya sih, coba Mas. Izin mungkin maksudnya kali seperti ini mungkin ya importir prioritas seperti itu mungkin maksudnya. Ya kayak gitu kali ya Mas. Ya. Tapi mohon izin ini terkait dengan penelitian Analyzing Point ekspor di kita itu jalur khusus itu nggak ada Mas. Jadi apa yang kita kerjakan itu sesuai antrian dokumen yang masuk dan ya kembali lagi janji layanan kita 6 jam. 6 jam. Iya. Oke, berarti nggak ada, misalnya mungkin kayak jalur merah dan jalur hijau gitu ya Mas ya. Istilahnya apakah bisa ekspornya udah sama nih setiap hari, istilahnya eksportirnya juga sama, apakah bisa istilahnya nggak usah kena petugas AP gitu kali ya. Kembali lagi di HS-nya dan juga dokapnya. Kita kembali ke sistem lagi. Kalau flex 1 ya emang harus diperiksa petugas. Berdasarkan nanti urutannya berdasarkan antrian yang masuk di kita nanti submitnya. Iya. Jadi nggak ada jalur khusus yang bisa langsung gitu. Oke, berarti ya udah jangan sampai salah aja setiap hari submit. Sama itu ya Mas ya. Bukan kelengkapan dokumen, apa namanya ketepatan pengisian dokumennya ya, kayak NPWP-nya atau jumlah jenis barangnya juga perlu ya Mas ya. Iya betul. Jadi kalau mau bicara masalah administrasi ya, untuk memastikan jadi misalnya biar nggak ada masalah nih, begitu submit udah nggak bakalan reject di mana-mana lagi, bukan cuma di AP ya. Memang harus dipastikan yang pertama NIB yang tadi saya bilang apakah sudah diupload apa belum. Kalau sudah diupload bisa dicek lagi apakah sudah record dengan sistemnya apa belum. Terus yang diperhatikan juga NPWP-nya itu harus benar, harus teliti isinya. Nah, terkait dengan perizinan yang seperti sudah saya bilang tadi, nomor dan tanggalnya itu dipastikan lagi apakah pengisiannya sudah benar apa belum. Gitu. Nah, terkait dengan jumlah jenisnya itu kita akan penting juga karena nanti kan dicocokkan dengan apa yang dideklar di PB dengan apa yang termuat dalam dokumen perizinannya. Jadi memang kayak hal-hal kecil tapi penting memang. Reject gitu ya Mas ya. Iya. Betul. Okay. Nah, kalau ngomong-ngomong reject Mas, ada pertanyaan selanjutnya dari @tono_mutiara. Yang mau tanya, kadang keterangan reject tidak detail dan sering terjadi salah pengertian. Apakah ada fasilitasnya atau tatap muka? Oke, mungkin boleh dijawab dulu Mas yang tidak detail dan juga terjadi salah pengertian. Jadi gini Mas, terkait mungkin keterangan reject, itu kan petugasnya beda-beda ya Mas. Oh iya, dari petugas langsung itu ya keterangan ya. Iya, petugasnya masing-masing akan kasih keterangan di situ. Nah mungkin kalau ada salah pengertian mungkin atau salah mengartikan catatan reject ya bisa langsung ke lewat sisi ya, nanti kita langsung kita sampaikan maksudnya apa mungkin gitu ya. Iya betul, kalau misalnya ada yang kurang dipahami atau apa bisa langsung tanyakan lewat sisi. Oke, ditanyakan dulu aja ya Mas ya, takutnya kan misalnya petugasnya minta A nih Mas, ibu misalnya kurang A, nggak pakai ibu ya, masa di sini pakai ibu atau bapak enggak ya,
saudara kurang dokumen dokap A gitu kan, tapi dengan keterangan bla 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 gitu. Aduh ini ya udahlah, mungkin maksudnya ini kali gitu ya, langsung di submit lagi, ternyata ke reject lagi, maksudnya salah. Nanti kan makan waktu yang lebih panjang ya. Jadi kalau nggak yakin, tanya aja dulu ke sisi umum. Iya, lewat betul. Tapi dari iya betul, dari kita juga selalu kita pastikan bahwa keterangan reject itu harus detail, harus menyebutkan apa yang kurang atau apa yang harus dilakukan. Itu mungkin kalau terjadi salah-salah gitu ya, kembali ke yang disampaikan Mas Rifat tadi. Oke, ya, berarti ini juga mungkin masukan juga Mas, bisa jadi masukan juga untuk kita khususnya dan juga petugas AP ekspor gitu ya. Bisa kalau misalnya kan orang beda-beda, tapi sebisa mungkin lengkap lah apa aja yang kurang gitu supaya tidak terjadi misinformasi. Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan sekaligus masukan juga untuk kita, Mas. Siap. Terima kasih buat yang bertanya tadi. Siap, sudah diingatkan lagi. Iya, mantap. Mas, tapi ternyata masih banyak nih, Mas. Kita masih bisa nih ya, 3 pertanyaan atau pertanyaan lagi ya. Boleh, Mas. Oke. Dari Oki Darmawan lagi, Mas. Nah, saya kopikan. Kadang kala jika AP di reject, namun di modul PIB belum NTT. Kami tidak bisa revisi. Apakah sistem tidak langsung nge-link ke modul, Pak? Iya. Ini juga sering terjadi ya gitu. Entah itu kita reject ataupun kita putus oke. Tapi nggak dapat respon yang semestinya, nggak dapat respon reject atau nggak dapat respon sampai ke nopen. Nah ini kembali lagi itu di luar kendali dari petugas analyzing point export sendiri ya. Karena penelitian kita kan terkait lartas ini sudah selesai saat kita oke maupun kita reject. Jadi kalau misalnya memang setelah di slimnya dapat keterangan disetujui kah atau reject, tapi secara INSW statusnya masih belum berubah, itu mungkin bisa langsung dikomunikasikan, mungkin bisa ke sisi dulu apa langsung ke Duktek juga, itu kan terkait masalah sistem ya Mas. Oh iya, oke. Ya oke. Berarti emang ada sih Mas beberapa pertanyaan gitu waktu ngobrol sama senior yang di sisi juga pernah nanya terkait sistem itu Mas. Jadi langsung aja ke bit.ly.bcpriuk atau nanti bisa diarahkan ke Duktek gitu ya oleh sisi umumnya. Iya bisa gitu. Soalnya kita kalau sudah di NSW sudah oke maupun reject itu ya sudah nggak akan muncul lagi ajunya untuk kita lakukan keputusan. Jadi memang pure sistem kalau yang ini bisa langsung. Jadi kalau ada yang nyangkut-nyangkut bisa langsung disampaikan biar cepat diselesaikan ininya. Biar cepat diselesaikan. Oke. Sip. Selanjutnya Mas, ada pertanyaan dari Edvinos Bastian, tapi ada 2 pertanyaan langsung. Saya dibaca ya Mas ya. Pertama, jika saat submit slim AP ekspor kena reject, sehingga PB harus diedit, apa kami harus ajuin permohonan reject dulu di slim, atau otomatis petugas AP yang reject? Mungkin dijawab dulu Mas yang ini. Siap. Kalau untuk analyzing point ekspor itu kita begitu ada rejection yang terkait harus ada yang dibetulkan dari PIB-nya. Semisal kayak tadi tanggal mungkin salah tulis atau nomornya ada yang kurang 1. Nah, itu di NSW-nya kita reject juga. Jadi begitu mau submit lagi udah bisa karena udah kita reject. Jadi bisa langsung dikoreksi. Oke, siap. Iya. Nah, pertanyaan nomor 2 Mas. Misal kami sudah submit slim AP yang masih proses penelitian, namun ada kesalahan input atau upload dokumen, apa bisa minta reject agar dapat kami slim ulang secepatnya biar SOP-nya atau harus nunggu dulu itu ke reject oleh petugasnya? Gimana Mas? Untuk ini kita kan dokumennya itu berdasarkan antrian ya Mas. Misalnya kita belum sampai ke dokumen yang ada salahnya tadi itu, kalau memang dari eksporter yang dikuasakan tiba-tiba ingat ini ternyata ada salahnya ini, mungkin bisa disampaikan ke sisi atau bisa langsung ngajuin juga ke slim, ngajuin permohonan reject. Karena udah pasti ke reject ya, istilahnya udah pasti ke reject nih sama petugas AP-nya nanti kalau antriannya udah sampai gitu ya. Iya, cuma mungkin kalau misalnya butuhnya cepat atau apa ya,
bisa langsung diajukan atau mungkin komunikasi ke sisi dulu bagaimana. Iya. Oke, karena nanti sisi langsung dikomunikasikan ke petugas yang bersangkutan ya, Mas ya. Iya, nanti kita komunikasikan bagaimana untuk. Tapi ada kasus kayak gini Mas sebelumnya? Ada nggak kira-kira? Kasus kayak gini sebelumnya? Kalau saya secara pribadi sih belum pernah nemu yang kayak gini ya Mas. Iya, oh iya oke. Iya, tapi mungkin bisa. Oke lah. Bisa tapi bagus sih Mas, karena beliau ini sudah, wah iya udah inget sebelum kritik udah inget duluan. Nah, berarti korektif. Iya, makanya korektif. Saya tekankan lagi yang kayak tadi udah ulang-ulang sampai ya sebelum submit itu kalau bisa diteliti lagi, dipastikan semuanya sudah betul, jadi enak begitu sudah submit udah selesai. Semua lancar, semua senang ya Mas ya. Iya betul, nggak kepikiran lagi. Udah di awal udah lengkap. Siap. Mau tanya ada lagi Mas Ed Kusuma Resti mau tanya kalau batal ekspor itu untuk pengurusan batal PEB dan lain-lainnya gimana nih? Oh kayaknya kalau bertanya pada live yang gigi ini kurang tepat ya. Mohon maaf, itu nanti akan ada live dengan tugas ekspor. Nanti ada pembatalan PIB atau pembetulan PIB, PEB, nanti gimana caranya? Nanti akan kita. Tapi kayaknya sudah ada di infografis kita ya Mas ya, terkait pembatalan dan pembetulan PEB. Coba bisa di scroll aja, kawan Prima, terkait dengan pembatalan ataupun pembetulan PEB-nya. Karena kita udah sempat sosialisasi juga Mas, terkait itu. Dengan Pak Roni langsung selaku kasih. Oke. Selanjutnya masih dari Dewa 19 Sir. Selain status reject, tolong diinformasikan jenis status setelah proses AP. Ya, jadi dari AP itu selain reject, statusnya apa lagi, Mas? Kalau di AP, kalau selain reject ya kita oke. Ini langsung selesai. Ya, langsung selesai penelitian ya? Selesai penelitian ya? Iya, disetujui apa di reject. Cuma dua itu kalau dia ngasih poin. Oke, itu setelah itu dapat NPL langsung kan Mas atau gimana? Nah, kalau alurnya setelah penelitian listing point itu mungkin nanti ekspor ya yang lebih jelas untuk menerangkannya. Apakah ada pemeriksaan fisik atau langsung open atau bagaimana? Iya, penjalurannya setelah itu teman-teman di ekspor yang lebih tepat untuk menjelaskan. Oke, siap. Luar biasa ini Dewa 19 ini pertanyaannya bercabang dan berbunga. Terima kasih banyak. Berarti memang sangat semangat melihat Mas Adit menjelaskan apa ekspor ini. Karena butuh juga sih, Mas. Butuh penjelasan terkait dengan apa ekspor. Dan pertanyaan terakhir, Mas Adit dari @hartati Sari Dewi. Sebentar saya kopikan dulu. Hartati Sari Dewi. Pertanyaannya adalah, untuk permohonan reject manual apakah bisa Pak? Dan jika bisa berapa lama prosesnya Pak? Reject manual. Ini gimana Mas? Permohonan reject manual ya bisa diajukan lewat SLIM juga di penelitian analyzing point ekspor general. Kalau janji layanannya kita sama semua, tetap 6 jam. Tapi maksudnya 6 jam itu kan maksimal ya. Kita mengerjakannya tergantung antrian banyak mungkin agak ya sesuai antriannya. Tapi kalau antrian dikit ya bisa lebih cepat lagi. Pada intinya bisa kalau maksudnya dia bisa. Oke siap. Ini dia maksudnya bisa mengajukan permohonan reject manual gitu Mas. Kayak pas saya mau reject ini gitu atau gimana nih maksudnya? Bisa seperti diimpor kan juga bisa gitu melakukan permohonan reject aju ya. Bisa. Iya. Langsung aja di SLIM penelitian analyzing point ekspor general. Oke. Sama ya masih di SLIM ya. Oke. Iya. Atau cari aja analyzing point ekspor gitu ya. Iya betul. Oke, siap. Kita sudah selesai Mas pertanyaan terkait dengan apa ekspor. Pas kali hampir 1 jam kita berbincang dan jujurly Mas saya banyak belajar terkait dengan apa ekspor karena selama ini cuma dengar aja kan
belum mendalami lebih dalam lagi, maksudnya AP itu ngapain gitu. Petugas AP ini serius banget kan tuh di mejanya kan, waduh apa ini kan. Oke, sekarang sudah lebih jauh lagi tahu apa yang diteliti oleh petugas AP ekspor. Nah, terakhir Mas, ada nggak sih, bukan pesan-pesan ya, tapi semacam warning ataupun dari Mas sendiri lah, apa yang eksportir harus kira-kira itu dia bahasanya apa ya, kira-kira diperhatikan secara lebih gitu loh sebelum mengajukan permohonan AP ekspor ataupun sebelum mengekspor. Silakan Mas. Oh baik, ini mungkin bosan kali ya kalau diulang-ulang terus, tapi ya memang hal yang penting Pasti untuk balik lagi ke HS nih kayaknya. untuk ini Okay. memastikan apa-apa, ya Mas, itu siap, pastiin lagi pemberitahuannya itu sudah betul. Ya seperti yang tadi, nomor perizinannya, tanggalnya, NPWP-nya, NIB-nya, kalau misalnya apa dipastikan lagi itu semua sudah ada. Pada intinya sih kalau mau melakukan ekspor maupun impor ya pastikan dulu kalau memang dia terkena ketentuan larangan atau pembatasan, dia pastikan perizinannya udah ada dulu baru ekspor dan impor. Jangan ekspor impor tapi belum ada perizinan, nanti di belakang barulah kok ini nggak bisa kayak gini, baru tahu ternyata butuh ini. Jadi kan kerja dua kali. Oke, siap. Itu mungkin dari saya. Oke, baik, siap. Jadi memang warningnya atau wanti-wantinya memang sebelum mengajukan itu ya dipastikan semuanya sesuai dengan aturan gitu ya Mas ya. Dan apakah barang Bapak dan Ibu masuk ke atas itu bisa dicek di INSW, ntar dicari di insw.go.id ya harusnya ya, .go.id. insw.go.id /INTR. Garis miring INTR. Nanti ditulis HS code-nya dan ataupun uraian barangnya ataupun nama barangnya aja gitu ya Mas ya. Iya, bisa juga. Oke, terima kasih Mas Adit sekali lagi. Terima kasih banyak Mas. Dan sebelum kita tutup nih, saya mau menjabarkan satu hal terkait dengan SMAP. Nah, kalau kawan Prima sering ikut sosialisasi apa live IG pasti udah tahu SMAP itu apa. Sekali lagi, SMAP adalah sistem manajemen anti penyuapan. Gimana itu sudah ISO 30001 tahun 2016, which is itu adalah sistem untuk kita pertama adalah supaya tidak terjadi penyuapan, gitu kan? Supaya tidak terjadi penyuapan atau langkah preventifnya. Yang kedua, jika amit-amit nih ya, jika terjadi penyuapan, kita tuh bisa menangani terjadinya penyuapan dan juga ya kita meminimalisir resiko penyuapan tersebut. Dan kalau Bapak dan Ibu misal lagi nih ya, menemukan kegiatan penyuapan di Bea Cukai Tanjung Priok, silakan langsung adukan saja ke bidang kepatuhan internal di lantai 1, atau kalau nggak ke sini langsung ya melewati Instagram kita juga bisa, DM aja, sertakan bukti yang konkret juga. Jangan tiba-tiba, Pak, saya menemukan suap gitu kan. Kita balas, baik Pak, apa yang bisa kami bantu, suap terkait apa, terus di ghosting, hilang Bang. Wah, jangan begitu ya. Jadi sertakan juga bukti yang konkretnya dari penyuapan tersebut, nanti akan kami eskalasikan kepada bidang kepatuhan internal. Dan Mas Adit, saya mau ngasih biasa merchandise dulu kepada para kawan Prima. Tenang aja Mas Adit, jangan sedih, saya juga dapat langsung. Ini merchandise dari kita untuk narasumber. Nah, untuk kawan Prima sudah ada berapa panitia? Berapa nama? Sudah 2 nama yang terbaik. Udah ada sih ini catatannya. Coba bentar. Ini adalah kertas yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya oleh kawan Prima. Dan ada 2 pemenang akan mendapatkan lanyard ini, Mas. Bukan lanyard ya, apa ya namanya ya? Kalung untuk, bisa dibilang lanyard lah ya, untuk masukin kartu atau e-money dan juga dapat pouch. Langsung diantarkan ke depan rumah, ke pagar rumah, kepada para pemenang 2 orang aja, yaitu adalah pertama tentunya @dewa19, karena pertanyaannya bercabang banyak sekali. Terima kasih Bapak atau Ibu Dewa19. Silakan untuk dapat konfirmasi nama, alamat, dan juga nomor teleponnya ke DM Instagram kami. Dan yang selanjutnya yang menang adalah
@vinosbastian. Iya, Vinosbastian. Jadi selamat kepada Dewa 19 dan @vinosbastian_. Sekali lagi kirimkan nama, nomor telepon dan juga alamat ke DM Instagram Bea Cukai Priok. Gak apa-apa, miminnya ramah, baik dan friendly. Baik, terima kasih Mas Adit sekali lagi. Saya belajar banyak. Semoga Mas Adit sehat-sehat terus, lancar pekerjaannya di AP Ekspor. Gak berencana ini kan, Mas? Pindah apa rolling kan ya? Gimana deh? Oh, jangan dibahas di sini. Privat nanti. Okay. Ya, makasih juga Mas Rifat tadi Siap. dikasih kesempatan buat narasumber hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf saya kalau ada salah-salah kata, mungkin salah informasi dikit-dikit juga. Ya, siap Mas. Aman banget Mas. Terima kasih banyak. Saya mewakili dari panitia dan juga kawan Prima. Terima kasih banyak ke Mas Adit dan juga terima kasih banyak ke kawan Prima sudah setia menonton, menunggu di hari Rabu. Sampai jumpa lagi di hari Rabu selanjutnya. MC-nya siapa? Rifat kah? Atau Permana? Atau Ruth? Wah, ada banyak MC-nya. Tenang aja. Jadi tunggu aja jam 10 lagi. Siapa bintang tamunya? Kita bahas apa? Stay tune di Instagram Bea Cukai Tanjung Priok. Oke. Saya mau pantun dulu deh Mas. Nggak apel kok nggak pantun. Ini pantun susah nih. Biji salak, biji selasi. Terima kasih. Dadah. Dadah semuanya. Selamat pagi. Hari ini kami mau konsultasi ke Bea Cukai Priok. Wah, nopo. Yuk ikuti kami. Oh iya, sebelum datang ke Bea Cukai Priok, buat reservasi atau janji konsultasi di website bcpriok.net dulu ya. Isi data, lalu pilih waktu dan tanggal ketemuan. Kemudian datang ke kantor. Lanjut. Konfirmasi kehadiran dengan scan barcode reservasi di lobi. Otomatis ya, guys. Nah, ini ruangan custom care buat konsultasi. So modern dan kekinian ya. Banyak spot duduk yang nyaman, bisa buat sambil kerja. Nah, kita milih tempat duduk, nanti ada mas atau mbaknya, klien koordinator yang bakal nyamperin kita. Curhat dong enggak, konsultasi guys. Wes, pokoknya nyaman lah, no antre-antre klub ya guys. Oh iya, ada juga corner jam lo guys. Di pojok konsultasi ada coffee corner buat kamu bisa ngopi sambil FWS-an. Macan tutul, mantep betul. Temukan solusi terbaik atas permasalahan kepabeanan dan cukaimu with Bea Cukai Priok. Waspada penipuan. Konfirmasikan informasi kamu melalui 1500225 atau tautan berikut ini.